Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Bagaimana mencari dana? Secara umum, modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal dari pemilik yang disetor dan itu dijadikan sebagai modal perusahaan seperti saham, dan modal asing berupa hasil pinjaman ke perbankan. Bagaimana mengelola dana? Dalam tahap ini, pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dana perusahaan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang dianggap produktif dan menguntungkan. Lalu bagaimana membagi dana? Keputusan untuk membagi keuntungan kepada para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetor atau yang ditempatkan. Fungsi manajemen keuangan. Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan. Artinya seorang manajer keuangan boleh melakukan terobosan dan kreativitas berpikir, akan tetapi semua itu tetap tidak mempersampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan, yaitu pertama, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang yang akan datang. Keuangan perusahaan dan keuangan negara. Keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu perusahaan berusaha mencari dana, mengelola dana, dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan besarnya kepemilikan dana yang ditempatkan. Keuangan negara. Keuangan negara adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu negara dengan segala perangkatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola hak dan kewajiban negara untuk dipergunakan sebesar-besar demi tercapai kemakmuran rakyat. Perbedaan dan persamaan keuangan perusahaan dan keuangan negara. Keuangan perusahaan. Yang pertama bersifat profit oriented, mengikuti aturan-aturan SAK atau standar akuntansi keuangan. Dua, memberi kemakmuran yang maksimal kepada para pemegang saham. Yang ketiga, bersifat kontinuitas atau keberlanjutan usaha. Yang keempat, pertanggungjawaban laporan keuangan pada komisaris perusahaan sebagai pemegang saham. Untuk keuangan negara, yang pertama bersifat non-profit oriented. Dua, mengikuti aturan-aturan dalam SAP atau standar akuntansi pemerintah. Tiga, memberi kemakmuran kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Keempat, pemerintah memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada lembaga legislatif. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, kategori waktu perencanaan keuangan. A. Perencanaan keuangan jangka pendek. Di sini perencanaan keuangan dibuat dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. B. Perencanaan keuangan jangka menengah. Di sini perencanaan keuangan dibuat dalam jangka waktu 1 tahun 5 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang C. Perencanaan keuangan jangka panjang. Di sini perencanaan keuangan dibuat dalam jangka waktu 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Perencanaan keuangan dan keputusan investasi. Unsur-unsur dasar dari kebijakan keuangan perusahaan. Yang pertama, perusahaan membutuhkan investasi pada aset-aset yang baru. 2. Tingkat pengungkitan keuangan dipilih untuk dipergunakan perusahaan. Ketiga, jumlah kas yang dirasakan perusahaan perlu dan layak untuk dibayarkan kepada para pemegang saham. Kondisi perencanaan keuangan. A. Kondisi buruk. Kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya. B. Kondisi normal atau biasa. Kondisi normal perusahaan namun tetap dengan menempatkan analisis kehati-hatian yang mendalam jika suatu saat terjadi kondisi buruk. C. Kondisi baik atau bertumbuh. Kondisi di mana bisnis berkembang dengan baik serta perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik, serta dibutuhkan pendanaan yang lebih untuk kegiatan ekspansi tersebut. Model perencanaan keuangan. Yang pertama, ramalan penjualan. Hampir semua rencana keuangan meminta adanya ramalan penjualan yang diberikan secara eksternal. 2. Laporan pro forma. Sebuah rencana keuangan akan memiliki ramalan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Yang ketiga, persyaratan aset. Suatu rencana keuangan akan menguraikan proyeksi belanja modal. Keempat, persyaratan keuangan. Suatu rencana keuangan akan membuat satu bagian tentang ketentuan pendanaan yang dibutuhkan. 5. Penyeimbang.
Setelah perusahaan memiliki ramalan penjualan dan estimasi mengenai belanja aset yang dibutuhkan. Keenam, asumsi-asumsi perekonomian. Rencana tersebut akan harus menyatakan secara eksplisit lingkungan perekonomian di mana perusahaan berharap akan berada sepanjang umur rencana.